Iya, Bude. Ini kan kayak apa ya? Mbok rondo kuning. Oh, ini arca mbok rondo kuning. Maknanya apa, Bude? Mbok rondo kuning itu, Bude? Maknanya artinya itu kalau nanam padi ini kan dulu sawah, Iya. persawahan. Iya. Itu gak berhenti panen saja, atas panen, habis bawah yang panen. Habis bawah atas yang panen, itu dinamakan mbok rondo kuning. Oh. Jadi tiap hari itu dia panen padi. Menguning terus, jadi dinamanya kan mbok rondo kuning. Nah, ini salah satu kekayaan tradisi, budaya, legenda yang berkembang di masyarakat tentang sosok perwujudan mbok rondo kuning atau arca mbok rondo kuning ini. Dalam legendanya adalah ya, menurut penuturan warga di kebun ini, di semak-semak belukar ini, muncul sebuah arca yang tidak diduga ya. Apakah ini peninggalan purbakala atau ini arca yang lainnya, sangat misterius. Dan ini menggembarkan warga. Ya Bude, mungkin keberadaan arca Bude ya, di lokasi yang penuh dengan tanaman cengkeh-cengkeh seperti ini Bude ya. Mungkin dahulunya lokasi ini itu pada masa kerajaan Majapahit itu Bude melihat apa saja Bude, penampakan di area ini Bude? Kalau lihat arca ini, Iya betul. Iya. ini kan kayak apa ya? Mbok rondo kuning. Oh, ini arca mbok rondo kuning. Maknanya apa Bude, mbok rondo kuning itu? Maknanya artinya itu kalau nanam padi ini kan dulu sawah, persawahan. Itu gak berhenti panen saja, atas panen, habis bawah yang panen. Habis bawah atas yang panen, itu dinamakan mbok rondo kuning. Jadi tiap hari itu dia panen padi. Menguning terus, jadi dinamanya kan mbok rondo kuning. Nah, ini salah satu kekayaan tradisi, budaya, legenda yang berkembang di masyarakat tentang sosok perwujudan mbok rondo kuning atau arca mbok rondo kuning ini. Dalam legendanya adalah berkaitan dengan petani padi, di mana ketika sawahnya ada ditempati mbok rondo kuning, ini panennya tidak henti-hentinya. Mirip sekali dengan kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan ya, ketika genuknya itu di dalamnya, lumbungnya itu penuh padi, suaminya tidak boleh mengintip karena itu hak prerogatif dari Nawang Wulan ya, Nawang Wulan, salah satu bidadari, dan itu muncul terus, beras terus dan tidak pernah habis-habis. Begitu juga legenda mbok rondo kuning, itu diduga di sini dulu area tanaman padi, kemungkinan padi koko ya, padi yang ditanam di lereng-lereng gunung, dan itu panen terus, tidak berhenti-berhenti. Filosofinya kok mbok rondo kuning ini ya, selain sosok perempuan yang berkalung genta, juga membawa senjata ini, kayak keris atau kayak badik nih Bude ya. Maknanya nopo Mbak? Makna buat manen padi. Buat manen padi. Jadi ini semacam alat aniani gitu Pak dia. Bude ya. Jadi Bude ini untuk menanam padi. Itu ya. Jadi ini merupakan sosok perwujudan petani Bude ya, petani mbok rondo kuning ya, salah satu masyarakat yang ada di masyarakat pedesaan, masyarakat Jawa ini. Nah, luar biasa sekali. Memang wajahnya ini seperti kalangan rakyat jelata, Bude ya. Matanya itu mendulu, pipinya tembem, bibirnya itu juga mancung, bibirnya mancung ke depan. Ini tangannya besar, soalnya tiap hari kan manen padi. Oh ya, sosok wanita perkasa pada zaman revolusi agraria tanaman padi. Ini tangannya ini besar dan kokoh dan kuat, diduga sumsum tulangnya juga padat. Ini sosok wanita perkasa Jawa, karena selain memanen padi, menanam padi, juga dulu itu sosok perempuan itu menumbuk padi Bude ya. Yang tangguh. Oh, yang tangguh, menumbuk padi agar padi tersebut menjadi beras, siap dimakan oleh keluarga. Jadi wanita-wanita Jawa tersebut juga wanita-wanita yang tangguh ya, yang karena sangat berhubungan dengan, pokoknya besar sekali Bude ini Bude. Kan tiap hari naik gunung. Iya. Naik turun. Tiap hari
kakinya ini sangat besar dan bokongnya sangat besar ini karena para perempuan Jawa pada waktu itu termasuk Mbok Rondo Kuning ini senantiasa naik turun gunung tiap hari. Naik turun sawah, panen padi tiap hari tanpa henti. Luar biasa sekali filosofinya dari sosok munculnya Arca Mbok Rondo Kuning ini. Ya tepatnya memang di sini itu Gunung Butak ya, Gunung Butak area juga ada beberapa rumah. Juga ada kebun-kebun nangka, cengkeh juga banyak, mangga, pisang, durian terutama melimpah dan kelengkeng di sini ya. Dan di sini memang tanah sebenarnya cukup subur. Bahkan talas-talas yang yang sekedar dibuang itu atau tumbuh liar ini tumbuh subur. Jadi ini salah satu talas kalau masyarakat lokal menamai bote. Umbinya bisa dimakan, bonggolnya bisa dimakan, daun dan iya daun dan batangnya ini bisa disayur loh. Dan kalau anak zaman now mana tahu rasa dari masakan daun lompong ini ya. Kalau kita masih sering Bude ya masak lompong. Bude juga sudah paling dekat masak lompong ini sekitar 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu Bude masak lompong ini. Kadang-kadang 2 hari sekali masak lompong. Oh, 2 hari sekali masak lompong ya. Ternyata lah ini saya kira memang untuk area masyarakat di pegunungan terutama di lereng Gunung Butak, lereng Gunung Welirang, Penanggungan ini senantiasa sering bahkan masakan lompong. Enak masakannya itu bisa memperlancar pencernaan karena memang makanannya juga enak, apalagi sama nasi jagung hangat dan sayur lompong. Nah, jadi ngiler Bude. Untuk mencegah diabetes. Oh, untuk bahkan untuk mencegah diabetes itu sayur lompong ini karena memang rasanya itu khas ya, tidak terlalu manis juga tidak terlalu hambar, tapi rasanya itu benar-benar netral dan sangat enak dimakan dengan nasi jagung yang hangat itu tanpa lauk juga. Maka enak sudah ya. Enak. Bahkan masyarakat ada ikan terinya. Oh, ada ikan terinya. Karena masyarakat ini ya tanpa lauk yang lain, cuma sayur lompong dicampur sudah dengan dibumbui dengan ikan teri kecil-kecil. Ini sudah terasa enak. Jadi memang budaya sepanjang sejarah saya lihat itu peradaban Jawa terutama itu sepanjang sejarahnya itu hampir tidak ada wabah kelaparan di Jawa ini. Minim kalau ada pun itu sebentar, tapi masyarakatnya sudah beralih di kebun-kebun. Ada sayur beluntas, daun singkong, lompong, umbi rebung itu banyak di kebun-kebun. Sehingga untuk mengatasi kemudian kelaparan itu hampir tidak ada kosakata orang Jawa itu pernah terjadi kelaparan yang lama, itu tidak pernah. Karena memang sangat subur. Ini anugerah ya, tanah Jawa ini sangat subur sekali. Ya, semoga kemudian bermanfaat ya filosofinya masyarakat Jawa itu berkembang seiring dengan tumbuhnya padi sehingga kemudian pertanian, peternakan ini harus memang merupakan bagian terpenting dari masyarakat Jawa. Semoga kemudian pemerintah juga turut memperhatikan ya kebun-kebun tidak ada yang terlantar, gunung-gunung bisa menghasilkan bahan makanan yang melimpah, singkong, ubi dan lain sebagainya gitu ya, sawah-sawah tidak ada yang menganggur, semuanya kemudian bisa menghasilkan makanan yang melimpah karena sebuah mekanisme dan sistem yang baik yang dikelola oleh pemerintah. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.